Jadi pas di kantor kan saya sebagai OB. Iya. Dan si perempuan ini tuh jabatannya manajer logistik. Orang tua si perempuan yang laki-laki kan direktur juga di situ. Jadi Mas memacari anaknya bos Mas? Iya. Dulu itu juga ada konflik lagi tentang ini, apa namanya, Mbak? Nuduh saya pakai pelet. Besok nggak usah kerja lagi. Beresin semua barang kamu. Saya nggak mau lihat kamu di kantor. Saya nggak mau lihat kamu di kantor. Selamat pagi dunia. Selamat datang kebahagiaan. Ini ritual pagiku. Menikmati mentari pagi, sejuknya udara pagi, dan kicauan burung bernyanyi. Sebelum beraktivitas, aku selalu mengucapkan kata afirmasi, menggugah energi positif untuk diri, juga mensyukuri apa yang kumiliki. Lalu, siap memulai hari. Merawat diri adalah bentuk syukur, dimulai merawat kulit saat mandi. Bulirnya yang halus membuat kulitku nyaman. Kandungan vitamin E dan glutathione memaksimalkan kulit indahku. Apalagi wanginya membuatku merasa spesial. Ini alasan aku kenapa aku selalu ceria, selalu tersenyum, memanjakan diriku dari luar dan dalam bersama Scarlett. Untuk melindungi kulitku sebelum beraktivitas, wangi Scarlett Lotion ini bisa bikin aku percaya diri. Teksturnya meresap dan gak lengket di kulit. Halo dunia, Dokter Cinta siap menebarkan cinta. Semoga apa yang dari hati sampai juga ya ke hati. Karena aku beraktivitas seharian, aku gak pernah mau ketinggalan apapun. Apalagi Scarlett. Bersama Scarlett, kemanapun. Ada yang hanya berstatus tapi tak saling cinta. Dan ada yang sudah saling cinta tapi tidak bersama. Begitulah kehidupan. Kuncinya adalah kita harus pahami bahwa tidak ada cinta yang baik tanpa melibatkan Tuhan. Dan tidak ada cinta yang mampu bertahan tanpa disertai iman. Selamat datang di Klinik My Heart, pusat klinik cinta dan kebugaran hati. Hari ini, dokter itu sesungguhnya banyak banget nerima email dari keluhan-keluhan kalian. Sebelumnya dokter minta maaf karena keterbatasan waktu, jadi dokter itu masih memilah-milah. Tapi keluhan kalian itu dokter baca kok. Nah, waktu kemarin dokter lagi baca, dokter itu ketemu sama ada salah satu cerita yang sangat merebukan hati dokter. Dan akhirnya dokter meminta kepada tim medis untuk menjemput dan menghubungi orang itu. Terima kasih buat tim Meisita Lomania sudah jauh-jauh jemput saya. Sudah beberapa hari yang lalu saya email, akhirnya bisa dihubungi juga. Dan sekarang saya mau curhat di Dokter Cinta.
kan kisahnya kayak apa sampai rotinya dokter remuk. Remuk ini. Kita panggil sekarang ya. Oke. Pasien. Ting 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 ting. Wah, ini yang email saya ya. Pakai salaman nggak? Salam corona. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Wahyu. Mas Wahyu ya? Wahyu Slow? Bukan. Bukan. Wahyu siapa nih? Wahyu modern. Wahyu modern, bukan slow, bukan bukan jadul tapi Wahyu modern. Gimana nih Mas? Saya kemarin tuh baca kisahnya Mas dan sangat terenyuh gitu. Kok bisa sampai terenyuh? Karena itu cerita kayak di FTV Mas. Saya nggak nyangka kalau kisah cinta seperti itu tuh ada di dunia nyata. Mungkin teman-teman bakalan penasaran kan? Saya yakin penasaran. Mungkin boleh diceritain apa sih yang Mas rasain ini sampai mukanya kelihatannya galau? Mungkin dari pertama kita ketemu dulu kali ya. Jadi 2015 saya mulai kerja di salah satu perusahaan kontraktor. Oke. Dari situ saya mulai ketemu sama pacar saya. Oh, Cinlok ya. Iya, ketemu di kantor Cinlok langsung. Oke, lanjut terus. Setahun berselang, saya semakin yakin. Oke, semakin yakin. Ya. Akhirnya saya mutusin buat nembak dia. Oh, jadi selama 1 tahun PDKT dulu nih. Ya, kira-kira Oke. seperti itu. Terus akhirnya setelah itu memberanikan diri untuk nembak nih. Oke. Setelah jadian, kemudian 2 tahun berjalan, tahun 2018, selama 2 tahun itu saya semakin yakin kalau ini perempuan kayaknya. Belahan jiwa. Nah, Iya. kira-kira seperti itu udah, intinya udah cocok lah ya. Oh, Udah menemukan yang dicari-cari selama ini. hebat loh. Di luar sana ya, Mas. Banyak yang mau nembak cewek ditolak. Ini Mas langsung diterima, hebat sih. Ayolah, ayo. Kisahnya yang lain gimana? Habis dari situ 2 tahun berjalan memutuskan untuk lebih serius. Iya. Tahun 2018 saya semakin mantap dengan si perempuan. Akhirnya saya memutuskan untuk ketemu sama orang tuanya. Iya. Dan dari situlah konflik-konflik mulai berdatangan. Oh, yang akhirnya Mas datang ke sini ya. Iya. Ada apa tuh Mas sebenarnya tuh? Jadi gimana ceritanya ya? Jadi pas di kantor kan saya sebagai OB. Iya. Dan si perempuan ini tuh jabatannya manajer logistik. Sinar kisah cinta Anda. Oke Mas, lanjut. Oke, jadi ini kisah cinta antara OB dan manajer. Udah mirip kayak bumi dan langit lah ya. Enggak kok Mas. Pada dasarnya semua wanita itu adalah semua manusia itu adalah sama. Awal mulanya gimana? Kok bisa timbul saya suka dia suka aku tuh gimana coba? Malu mbak cerita. Jangan malu-malu lah. Gak ada yang lihat. Jadi kalau kayak OB kan tiap hari sering beli makan siang untuk karyawan dan atasan. Ya karena seringnya beli makan siang, kalau nganterin ke ruangannya kan kadang suka ngobrol-ngobrol dulu, Mas jangan keluar dulu, kita ngobrol. Oh gitu. Ya, terus juga kadang kan dia suka makannya telat tuh. Saya juga karena kan beliin makan mereka dulu, baru ntar saya beli makan untuk saya sendiri kan. Iya, wah luar biasa. Iya. Terus? Iya kayak nggak sengaja gitu. Dia makannya telat, saya makannya telat, makan di meja makan kan ada ruangan meja makan khusus untuk makan kan. Ya, kita ngobrol-ngobrol di situ. Oh memang satu meja ya seluruh karyawan itu? Enggak. Maksudnya ruang untuk makan. Oh, oke. Ruang makannya jadi memang bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh. Terus ngobrol-ngobrolnya tuh gimana tuh Mas? Apa sih yang diobrolin? Penasaran ya aku. Iya, berbagi pengalaman aja sih Mbak. Oh gitu. Kayak sekedar nanya sebelum kerja di sini kerja di mana. Terus?
Iya, Sampai akhirnya akrab banget tuh ngomongin apa? ngomongin apa namanya? Biasa kan ada hobi yang bareng-bareng sama biasanya atau Enggak, apa? waktu itu tuh dia pernah bilang pernah dijodohin sama orang tuanya. Oh, curhat. Curhat, bener. Dijodohin. Berarti berawal dari curhat jadi cinta. Terus. Iya curhat lagi, dijodohin sama orang tuanya, terus dianya nggak mau. Padahal ya inti sederajat lah, orang pilihan orang tuanya kan. Tapi si perempuannya nggak mau. Oke. Ya dia cerita begitulah, curhat sampai Berlanjut deket tuh selama 2 tahun ya? enggak, setahun. Setahun? Heeh. Oh, sampai akhirnya Mas nembak. Iya. Ada sinyal apa sampai Mas kok berani nembak gitu? Ya karena emang udah deket, kalau ngobrol tuh nyambung ya. Terus kalau diajak ngobrol nyambung, nyaman, terus ya dari situlah tumbuh benih-benih. Cinta. Apa sih yang bikin Mas cinta? Cantik. Cantik. Oke, nggak bisa dipungkiri. Normal dong, Ya normal iya kan? dong. Oke. Cantik, baik, suka ngasih surprise kecil gitu lah. Oh, romantis. Iya. Kok bisa sih? Kayak apaan tuh contohnya? Pernah sekali tuh apa namanya, nonton bioskop ya. Posisinya tuh hujan pas mau pulang. Jadi si dia kan saya boncengin kan pas berangkat, pas pulang hujan, dia saya suruh mending naik taksi aja biar nggak kehujanan. Dia nggak kehujanan, saya pulang kehujanan, sampai meriang tuh. Terus 1 hari berselang tuh saya bangun dari tidur, buka pintu kamar, di situ ada susu. Ada susu. Oke. Susu sama obat. Waduh. Iya. Meleleh sih. Iya dari situ. Oh, berarti karena dia romantis terus suka ngasih surprise. Ya. Makanya Mas akhirnya tambah cinta gitu. Sama. Terus pernah ngomong gak sih dia suka sama Mas tuh karena apa? Kan tidak dipungkiri pasti dia banyak yang suka. Ya kan, apalagi pernah dijodohin. Kenapa kok bisa jatuh hati sama Mas? Apa sih? Saya sih emang sering nanya Mbak kalau kayak gitu. Jawabannya apa? Jawabannya karena lain daripada yang lain. Oh. Iya. Unik. Itu doang jawabannya. Iya, Tapi kalau menurut itu Mas sendiri gara-gara apa? mungkin karena perlakuan saya terhadap dia Wow. baik. Oh, baik. Baiknya gimana tuh? Sampai melting gitu ceweknya. Dia ngasih perhatian lebih lah. Bisa tuh di kantor ngasih perhatian Ya lebih. enggak, maksudnya kayak dari chattingan. Oh, speak-speaknya gitu ya? Speaknya. Terus kalau sekantor pada tahu tuh? 1-2 orang sih ada lah yang tahu. Berarti kalau di kantor kayak profesional gitu ya? Yes. Iya. Iya. Setelah pulang kerja baru ya sayang, itu sayang gitu. Oh alah, iya. Terus sampai akhirnya Mas pengen lebih serius, terus nekat datang ke rumahnya. Bukan nekat dong Kak. Nekat dong itu namanya. Langsung bilang saya mau serius sama anak bapak dan ibu tuh namanya termasuk nekat. Nggak semua orang berani kayak gitu. Aku nggak ada yang gitu. Gentleman kali ya. Ya, gentleman. Oke, gentleman bisa. Oh gitu. Kok bisa tiba-tiba kepikiran gitu? Ya datang aja, emang dia juga mau kan. Oh gitu. Jadi emang udah ada kesepakatan lah Udah ada ya kesepakatan. gitu. Akhirnya Mas datang ke situ. Akhirnya minta izin lah sama orang tuanya ya. Ya dari situ konflik-konflik mulai berdatangan. Karena mungkin dilihat dari status kan emang udah beda banget ya Mbak. Iya. Saya OB, dia manajer. Orang tua wanita yang Mas cintai tidak merestui. Jelas. Ini konflik banyak terjadi loh Mas. Mungkin teman-teman pasti pernah dengar cerita ini atau mungkin ngalamin ya kan. Boleh komen di bawah kalau pernah ngerasain cerita yang seperti Mas Wahyu ini rasain atau alamin. Habis itu Mas? Ya. Setelah saya datang ke rumah orang tua dengan tujuan ingin
Menikahi? Menikahi pacar saya. Pertama sih orang tua tanggapannya biasa aja. Seakan-akan mereka tuh ngasih lampu hijau buat saya. Iya. Apa sih yang Mas bilang waktu itu ke orang tua? Siapa saya manggilnya? Mbak siapa? Mbak YS aja kali ya. Mbak IS, oke. Pertama saya niatnya silaturahmi. Karena pas itu kan momennya habis lebaran. Iya. Saya juga dari kampung. Langsung berangkat dari kampung, langsung menuju ke rumah orang tua si perempuan. Ya, di situ saya ngungkapin perasaan saya ke orang tuanya. Ngomongin tujuan saya ke orang tuanya. Kalau saya tuh mencintai anak bapak, ingin serius dengan anak bapak, dan intinya ingin menikahi anak bapak. Lalu mereka bilang? Ya pertama tanggapannya mereka sih begini. Oh jadi maksud tujuan kamu tuh datang ke sini mau ngomong seperti ini. Oke baiklah, nanti bapak dan ibu berundingan dulu dengan anak saya. Nanti kamu tunggu kabar berikutnya ya. Setelah itu langsung saya disuruh pulang. Disuruh pulang? Ya udah mending kamu pulang dulu. Nanti kamu tunggu kabar dari saya. Saat itu pasti perasaan Mas seneng dong, karena kan seolah diterima dengan Iya, baik. seperti Tapi itu Mbak. Setelah saya pulang, sampai ke kontrakan, ngecek HP kok banyak pesan masuk, banyak panggilan gak terjawab. Setelah saya baca pesannya, isinya tuh kata-kata yang bikin saya sedih dan kecewa Mbak. apa isinya? Ya isinya tuh orang tua bilang, kamu ini siapa? Jabatan kamu apa? Sampai-sampai berani mau menikahi anak saya. Kamu punya uang berapa? Bisa ngasih makan anak saya? Aduh. Iya di situ saya gimana perasaannya ya? Hancur ya Mas. Perasaan tadi pas di sana kok ngomongnya baik-baik aja. Kok pas sampai kontrakan kok bilangnya jadi begini. Itu isi pesannya semua seperti itu? Itu isi pesannya seperti itu. Nggak sempet telepon atau apa? Enggak. Jadi pas saya ngecek HP cuma ada panggilan tak terjawab dari si perempuan. Mungkin mau ngomongin yang tadi kali. Apa yang Mas balas saat itu? Saya cuma bilang, oke lah, kalau bapak kamu memang gak setuju sama saya bisa terima. Tapi caranya gak seperti ini. Kenapa gak pas di awal ketemu Dibicarakan baik-baik? Setelah tahu bahwa Mas itu menjalin hubungan, kan orang tua melakukan hal seperti itu. Habis itu Mas dilarang untuk ketemu dan lain-lain. Hari itu juga ada pesan masuk. Kan kita orang tua si perempuan yang laki-laki kan direktur juga di situ. Jadi Mas memacari anaknya bos Mas? Iya. Oke. Jadi setelah kejadian itu, Hari itu juga dapat pesan singkat dari bapaknya, Mbak YS ini, suruh nyampein ke saya, besok nggak usah kerja lagi, beresin semua barang kamu, saya nggak mau lihat kamu di kantor. Apa yang terbersit di pikiran Mas saat itu? Pertama sih nggak nyangka ya, karena emang dari pekerjaan di situ saya bisa bantu adik-adik kuliah yang kecil SD. Itu Mas semua yang biayain? Ya nggak semua, tapi membantu lah. Bantu keluar.
keluarga, bantu Iya, adik-adik. bantu orang tua adik-adik yang bersekolah. Komunikasinya gimana saat itu sama Mbak Yes? Komunikasi pas saat itu sih masih lancar. Cuman setelah beberapa hari saya dapat kabar kalau si YS ini pergi dari rumah. Kabur Iya, bisa dibilang begitu. karena menentang keputusan orang tua. Mm-mm. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Berarti sudah berapa tahun kabur? Dari tahun 2018 akhir kayaknya. Berarti ada hampir 3 tahun ya? 2 tahun lebih 2 sedikit tahun ya. lebih sedikit ya. Mm-mm. Pemirsa. Memang kisah cinta itu rumit ya. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ketika hati sudah berbicara, seperti contohnya, bertemu adalah sebuah takdir. Berteman itu adalah sebuah pilihan. Dan jatuh cinta kepada siapa itu di keluar kuasa kita. Begitupun juga ini Mas Wahyu yang sedang alamin gitu. Mas Wahyu kan tidak pernah langsung menargetkan untuk saya harus jatuh cinta dengan si Anu dan si ini dan si ini, enggak kan. Enggak mungkin. Memang rasa itu Datang dengan datang sendirinya. sendirinya di luar kuasanya Mas Wahyu gitu. Dan memang ada orang yang bisa terima dan ada yang tidak gitu. Gak semua orang bisa bijak dalam menerima cinta gitu. Terus pacar Mas itu kan minggat katanya kan. Nah, Mas tahu keberadaannya di mana? Tahu. Tapi Karena sering komunikasi bisa masih tahu. sering komunikasi. Tapi Mbak YS ini nggak hubungin. Orang tuanya. Emang orang tuanya nggak cari ke Mas atau apa? Karena kan bisa jadi mereka berpikir bahwa jangan-jangan nih minggat untuk ketemu sama Mas nih. Iya, dulu pernah sampai si orang tua perempuan ini nyuruh polisi. Didatengin polisi. Iya, saya didatangin polisi. Karena dikira saya yang nyulik. Ya Gitu loh. ampun. Padahal Terus? saya dengan pacar saya kan beda kota. Hmm. Nggak mungkin dong saya yang nyulik, kecuali di kota yang sama. Kita tinggal di situ, baru ada kemungkinan. Akhirnya Mas jelasin itu ke polisi. Iya. Tapi nggak pernah ketemu dengan orang tua Mbak YS ini. Sama sekali mereka nggak mau nemuin saya. Jadi nggak bisa diajak berkompromi atau apa. Itu Mas dia, nggak ada Mbak. coba telepon atau apa menjelaskan. Saya kadang sempat telepon, tapi sekarang nomornya udah nggak Ganti? aktif. Ya mungkin ganti atau Terakhir komunikasi bahas apa? Ngomongin apa? Apa yang Mas sampaikan? ya mereka pernah bilang dulu itu juga ada konflik lagi tentang ini Mbak, nuduh saya pakai pelet, pakai dukun. Oke. Hari gini, hello, tolong. Saya juga nggak tahu tuh orang dapat Ngomong sama kabar Mas dari langsung mana. gitu. Iya. Kamu pakai pelet, kamu udah bla 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 anak saya gitu. Heeh. Terus apa yang Mas jawab? Saya jawab begini, Mbak. Sesuatu yang datangnya dari hati, kalau ketemu hati lagi, jadinya ikhlas. Jadi kalau misalkan saya menaruh sesuatu, istilahnya cinta kepada anak bapak, sampai menyentuh hatinya, dia pasti akan membalasnya dengan cinta yang sama. Dengar itu ya. Dengar itu ya. Itu namanya embiar. Terus ada nggak sih maksudnya komunikasi kayak saat nih kan pasti kan semua orang tua pasti mikir untuk masa depan anaknya. Benar. Pernah nggak sih kalau mereka tuh kayak ngebuka gitu loh bahwa anak saya tuh akan dibahagiakan seperti apa dengan kondisi ekonominya atau mungkin maaf profesinya Mas gitu, ada nggak sih pernah? Ada. Kalau kamu orang tua si YS ini bilang, kalau kamu emang ingin menikahi anak saya, Ya.
datang ke sini bawa uang sekian ratus juta Sekian ratus juta untuk menikahi anak saya. itu hanya mungkin strateginya dia untuk mematahkan hati Mas aja gitu. Iya, Nah kalau boleh tahu kan kemarin itu kan Mas dibilang ya dikeluarkan dari perusahaan kan. Kegiatan Mas atau mungkin kerjaan Mas sekarang gimana? setelah dikeluarin dari perusahaan tersebut, saya pulang kampung, buka usaha di kampung Ya, dengan harapan mengumpulkan uang ratusan juta itu. Mbak. Usaha apa tuh Mas? Dulu jualan sosis bakar. Sosis bakar. Sama ya saya sama saya. kisah saya juga dulu saya jualan sosis bakar Mas, pinggir jalan. Kita sama ya. Lalu? Dengan tujuan yang tadi bisa ngumpulin duit banyak. Ya. Sayangnya kan berusaha nggak dapet hasil yang instan, Ya. bener kan? Jadi perlu proses. Saya jualan sosis 1 tahun adalah, sayang emang nggak berjalan dengan baik. Ya. Sempet ya down lah di situ, apa namanya, Bangkrut. Mm-mm. Lalu apa yang harus lakuin? Setelah usaha saya bangkrut, saya mencoba untuk merantau lagi. Datang lagi ke Jakarta. Enggak, di salah satu kota saya jualan kopi keliling Ya. pakai sepeda. Ya dari situ juga dengan harapan yang sama, bisa ngumpulin uang banyak untuk buktiin kepada orang tua si perempuan. Luar biasa ya Mas Wahyu ini. Sebenarnya rezeki itu tidak ada yang tahu ya Mas ya. Gitu. Dan buat para orang tua yang di sana yang mungkin masih ragu kalau anaknya atau siapapun menikah dengan orang yang profesinya kurang menurut para orang tua gitu. Rezeki itu kita tidak pernah tahu. Bahkan saya pun merasakan bahwa kita itu kita itu hidup bukan dari jabatan, bukan dari gaji, bukan juga dari status gitu. Tapi kita itu tuh hidup tuh memang dari anugerahnya, anugerah yang di atas. Mungkin melalui profesi ataupun apa gitu. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa yang tahu? Gitu. Makanya jangan jadikan alasan untuk tidak merestui kalau hanya sebatas materi gitu loh. Terus Mas? Ya itu juga tadi sih yang sangat disayangkan. Orang tua ini tuh benar-benar memandang dari status, tahta, jabatan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga. Itu hal yang wajar dan manusiawi gitu. Bener. Yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana membuat mereka paham kan pada intinya gitu. Nah, terus Mas ada rencana apa nih ke depannya untuk ibaratnya kan Mas udah tahu nih, udah jelas bahwa orang tua mereka itu menuntut Mas untuk mapan sebenarnya kan. Bener. Maksudnya. Kita kan bisa ada dua di sini tuh dari cerita sini kan. Kita bisa menganggap bahwa saat dia minta bawa uang sekian, itu kita bisa menganggap bahwa dia meremehkan saya gitu. Padahal itu kan sebenarnya bisa dijadikan untuk motivasi Mas, bener. ya kan. Dan untungnya Mas Wahyu itu udah ngejalanin, ya kan. Tapi memang gagal dan memang butuh proses. Sekarang apa ini? Maksudnya yang Mas lagi usahakan? Sekarang jualan nasi di salah satu perkantoran. Oke. Mm-mm. Semacam warteg Iya, warung keliling ya. nasi. Naik motor, pakai motor. Ya dengan harapan yang sama, dengan doa yang sama, dengan tujuan yang sama. Meleleh aku tuh. Mbak YS, kalau Mbak YS nonton video ini calon imamu sedang berusaha untuk membuatmu bahagia. Doain juga ya teman-teman, semoga Mas Wahyu menemukan jalannya. Amin. Dan bisa lebih mapan lagi ya dari Amin. sekarang gitu. Aduh, bantu doa di situ. Atau kalau nggak mungkin punya pesan-pesan atau apa ya, motivasi untuk Mas Wahyu, boleh komen di bawah. Terus Mas, tapi komunikasi masih lancar dong sampai Masih sekarang? lancar,
Sampai Dia tahu sekarang. Mas lagi berusaha di sini. Iya. Terus kegiatan dia sekarang Punya apa namanya? Online shop. online shop. Jual semacam tas, hijab, gamis. Tapi kan sebenarnya dia kan orang tua yang, maksudnya dia punya orang tua yang berada. Benar. Tapi kenapa dia sampai harus? Ya karena itu tadi dia ngambil keputusan untuk pergi dari rumah dan ingin hidup mandiri Jadi benar-benar nggak dibiayain. sama sekali. Itu luar biasa sih itu. Saking dia berarti menunjukkan kesungguhannya ya Iya. sama Mas ya. Berarti kan Mbak YS ini kan udah minggat kan dari rumah. Iya. Berarti sekarang dia tadi katanya usaha online shop. Benar. Berarti kan dia udah melepas tuh semua jabatan dia gitu loh. Terus juga kekayaan yang dia udah dapatin gitu. Bahkan dia lepasin juga ibaratnya sekarang nggak dapet kasih sayang orang tua gitu. Itu kan sebenarnya bentuk perjuangan Mbak YS karena mencintai Mas gitu. Mas sempet nggak sih mikir kayak aduh aku nih tuh menjadi apa ya, merusak hidupnya atau gimana? Pernah nggak sih terbesit? Sering malah Mbak. Ya. Saya sering berpikir seperti itu. Kalau kedatangan saya di kehidupan mereka tuh membuat keluarga mereka jadi berantakan seperti ini. Dan sebenarnya bukan niatnya Mas untuk kayak Bukan gitu niat kan? saya, bukan maksud saya. Mas sempat pernah bilang nggak sih bahwa baiknya kita di sini aja atau gimana gitu? Pernah setelah polisi yang nyariin saya datang, selang 1 hari saya bilang ke IAS, saya dapat apa namanya, didatengin polisi. Saya cerita tentang tujuan dia datengin saya. Emang si orang tua emang udah sama sekali nggak ngerestuin. Apa baiknya kita udahan aja hubungan ini. Dia nangis, Ya. saya diem dulu, nggak tahu ngomong apa. Terus saya bilang, saya nggak mau ngerusak keluarga kalian. Padahal itu bukan tujuan saya. Tapi kenyataannya kan seperti ini. Kamu jauh dari orang tua, kamu minggat dari rumah. Apa kamu nggak pengen pulang ke rumah, tinggal sama orang tua lagi? Dia bilang nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak mau pulang. Ya, mudah-mudahan untuk yang nonton, terutama untuk orang tua Mbak YS, secara pribadi ya, untuk para orang tua yang tidak merestui hanya karena sebatas materi, gini loh, pikirkan lagi, karena yang terbaik itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya gitu, tapi siapa yang mampu bertahan dengan segala kekurangan. Dari cerita Mas Wahyu, kita bisa petik seorang wanita melepaskan segala jabatan, meninggalkan kekayaannya gitu hanya demi berjuang untuk cinta. Begitupun juga Mas Wahyu, didatangi oleh polisi, ditentang oleh keluarganya, sampai dia terpuruk, kehilangan pekerjaan, tapi mereka tetap berjuang gitu. Mudah-mudahan bisa kalian lihat sisi positifnya dan mulai untuk membuka hati sedikit, memberikan mereka kesempatan untuk bersama, dan patutnya direstui kalau menurut saya. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ya Mas ya. Amin, amin. Ya, Terima kasih. kalau misalnya anggaplah orang tua Mbak YS ini ada di sini ya. Apa sih yang ingin Mas sampaikan? Untuk orang
Iya, karena kan Mas nggak pernah bisa berkomunikasi, nggak pernah Nggak pernah. bisa berbicara secara baik-baik dan lain-lain, berkompromi. Mm-mm. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan. Untuk orang tua pacar saya akui Anda kaya, Anda punya uang banyak, Anda bisa membeli apapun yang Anda pengen, tapi Anda nggak bisa membeli cinta dan kasih sayang. Jadi saya mohon, bukalah sedikit pintu hati kalian. Paling tidak untuk tidak membenci saya. Yang saya harapkan adalah restu dari kalian. Karena saya datang di kehidupan anak Anda bukan untuk menyengsarakan. Niat saya tulus, ingin menikahi dan membuat anak Anda bahagia. Tolong bantu aminkan buat yang nonton video ini. Jujur aku sih kayak ngelihat keindahan dari cerita ini. Walaupun mungkin yang Mas rasain pedih ya. Tiada yang lebih indah dari dua raga yang berpisah tapi saling menjaga. Dua raga yang terpisah tapi saling menunggu. Tidak berpas-pasan namun saling memantaskan. Semua makhluk itu milik Allah ya Mas. Benar. Baiknya Pinta sama yang memiliki kita. Semoga Mbak YS menjadi miliknya Mas ya. Amin. Saya pikir perjuangan jomblo di diri saya ini tuh sudah paling pedih. Ternyata banyak banget pejuang-pejuang cinta ya, seperti Mas ini. Terus Mas punya planning apa sih untuk memantapkan atau untuk membuat hati keluarga Mbak YS itu tuh mantap kepada Mas? Ya, dengan usaha dan kerja keras saya, Mbak. Yang jual nasi ini? Yang jual nasi ini. Harapan saya sih ada di sini, syukur-syukur usaha saya bisa berkembang. Jadi bisa lebih cepat dapat apa yang mereka inginkan. Mas ada nabung? Ada. Kurang apa ini? Aduh. Mas ada rencana kayak untuk nabung, untuk dibawa ke orang tua Mbak YS terus menikah? Itu mimpinya Mas? Iya. Bisa bareng-bareng. Mas kan ini udah hampir berarti berapa lama ya Mas berjuangnya? Maksudnya di dalam hubungan yang nggak direstuin ini? Dari tahun 2018. 2018 puncaknya ya, selama 2 tahun gitu. Selama 2 tahun. Dan bukan cuman Mas ternyata ya yang ngejalanin ini dengan pahit, tapi Mbak YS juga dong. Saling support nggak sih Mas? Banget. Saling menguatkan nggak sih? Sangat. Gimana biasanya Mbak YS kalau lagi ibaratnya ngasih support ke Mas gitu? Biasanya sih dia ngechat begini. Pagi-pagi ya, sebelum saya berangkat jualan tuh. Kan dia manggilnya Mas. Semangat ya Mas. Kita harus bisa buktiin sama orang tua saya kalau Mas itu emang layak untuk jadi pendamping saya. Seenggaknya pendamping yang bisa bertanggung jawab ya. Itu dia. Walaupun memang yang Mas dapat sekarang itu nggak sebanyak mungkin yang orang dapatkan ya. Itu. Tapi kesungguhannya Mas. Terus dari Mas sendiri buat nguatin Mbak Yes? Sama. Apa yang Mas lakuin biasanya? Tetap semangat, selalu berdoa, jangan putus harapan. Insya Allah doa kita didengar sama Allah dan mudah-mudahan dikabulin. Intinya begini Mbak,
Dia perempuan yang sangat memenuhi kriteria untuk seseorang yang pantas diperjuangkan. Apa sih yang Mas bikin bahwa oh ini nih orangnya? Yang saya salut tuh, saya kan orang dari kalangan bawah ya Mbak. Sedangkan dia dari orang berpunya lah ya. Dia mau nemenin saya dari yang saya terpuruk sampai jualan kopi keliling pakai sepeda. Pernah? Hmm? Pernah dia temenin Mas? Pernah. Luar biasa. Jadi dia sempat main karena tahu saya di kota, di kota ini, dia main ke situ. Iya, dia nggak malu nemenin saya jualan setengah hari itu yang bikin saya salut dan bener-bener perempuan yang harus diperjuangin. Ini secara pribadi saya bilang sama Mas bahwa mungkin saat ini mereka tidak merestui, tapi kalau Tuhan sudah bilang dia jodohmu, kalian mau bilang apa? Jadi Mas, jangan kecil hati. Saya juga pernah di posisi Mas, jualan keliling, terus juga diusir Satpol PP dan lain-lain, pakai gerobak dan lain-lain gitu. Tapi ya balik lagi, Mas punya kesungguhan kan? Aku juga sama. Akhirnya saya di posisi yang sekarang. Gak nutup kemungkinan mungkin Mas bisa di posisi seperti saya sekarang atau mungkin lebih. Amin, mudah-mudahan. Iya, apalagi niat Mas tulus ya kan. Yang paling penting itu kan. Ketulusan. Iya, dan sebaik-baiknya usaha harus diiringi juga dengan doa. Jadi Mas banyak doa, semoga orang tua Mbak YS dibukakan ya pintu hatinya ya. Amin. Aduh, berkali-kali aku bilang kayak gitu. Terus Mas, ini kan ibaratnya perjuangan selama 2 tahun itu pasti nggak mudah ya gitu. Pernah gak sih nemu di titik kayak ini bener-bener sama-sama udah nggak bisa deh, nyerah deh dua-duanya gitu? Ya pernah Mbak. Karena emang kalau menurut saya ya, keluarga mereka tuh terlalu merendahkan saya. Terlalu merendahkan kemampuan saya. Jadi saya sempat ngomong sama si perempuan, apa kita udahin aja, saya udah gak kuat denger omongan-omongan yang kayak gini. Malah si perempuan yang nguatin saya. Berarti Mas sayangnya cuma bohongan kalau nggak sampai ngebuktiin. Dari situ saya mulai yakin kalau emang hubungan ini tuh harus sampai pada titik yang kami berdua ingin tuju. Ini kan kebanyakan dari sisi Masnya nih yang ngomong bahwa udah kita di sini aja. Mbak YS ini sama sekali nggak pernah ngomong untuk udah kita udah. Pernah sih, yang waktu saya didatengin polisi, dia sempet takut karena kalau emang berurusan dengan polisi kan seakan-akan kita jadi apa ya Mbak, penjahat gitulah ya. Jadi sih dia takut dengan keamanan saya, keluarga saya. Dia bilang, apa kita udahan aja, soalnya ini kan menyangkut keamanan kamu, keluarga kamu. Terus saya bilang, kamu gak perlu takut, saya bisa hadepin ini. Yang penting kamu jangan putus berdoa. Sedih ya Mas kalau ingat masa-masa itu ya. Banget Mbak. Yang
bikin gak nyangka sih. Kenapa harus saya ya? Apa karena Tuhan memilih saya? Karena saya orangnya kuat, bisa ngejalanin. Itu bisa jadi. Karena mungkin kalau jatuhnya sama orang lain, oh jatuhnya di saya sudah angkat tangan. Ya Allah. Momen paling sedih apa sih Mas saat ngejalanin ini? Momen yang paling sedih. Dulu tuh kita pernah ngomong begini. Ya intinya kalau kayak orang pacaran kan berharap bisa sampai menikah. Dengan keadaan atau jalan yang lancar gitu ya. Saya pun begitu. Berharap bisa menikah dengan si perempuan dengan jalan yang lancar. Cuman kok jatuhnya malah seperti ini. Itu yang bikin saya sedih. Ya, ya. Kalau seyakin apa sih Mas hubungan ini tuh bisa ya berhasil? Kalau keyakinan, Ya, saya yakin 100% bahwa hubungan ini akan berhasil. Lambat laun orang tua Mbak Yas pasti bakal merestui. Sangat yakin sekali ya. Sangat yakin sekali karena kan sekeras-kerasnya batu kalau Pasti ditetesin akan. air terus-menerus akan rapuh juga. Setuju itu. Oke, makasih banget buat Mas Wahyu Sama-sama. yang udah membagi ceritanya dan juga hadir di Dokter Cinta. Dari saya, untuk hubungan yang seperti ini, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya, Benar. asal kita yakin. Apalagi kalau misalnya dilihat kan, Mas bilang udah yakin 100%, itu udah langkah pertama. Karena memang yang harus kita lakuin pertama kali adalah kita yakin bahwa ini adalah orangnya, yakin bahwa hubungan ini akan selamanya. Yang nomor satu adalah itu. Yang nomor dua, kita hidup tidak sendirian, betul kan Mas? Dia ada orang tuanya, Mas juga ada orang tuanya. Gimana yang bahagia itu bukan cuman dua insan berdua saja gitu, tapi sekelilingnya pun harus juga bahagia gitu. Oleh karena itu ya memang ada sesuatu hal yang harus diperjuangkan di sini dan harus kuat hatinya. Terus yang ketiga ya memang tidak boleh putus berdoa. Bagaimanapun juga segalanya ada di tangan Tuhan. Gitu palingan. Dan tip dari aku sih, Mas yakin udah. Nomor 3 itu kuat, nih udah jelas kuat banget. Dan pasti udah jelas-jelas berdoa kan tadi nomor 3. Berarti kan tinggal nomor 2 nih, ya kan? Mari kita bersama-sama Mas, ini harus gimana caranya usahanya Mas itu lebih berkembang. Karena sekarang kan jualan nasi kan Mas ya, hanya jualan nasi aja. Gimana caranya itu untuk lebih beda jualannya supaya lebih laku kan sebenarnya? Atau enggak sekarang tuh jualannya pakai apa sih Mas? Sekarang pakai Motor kan, pakai Iya. motor. Sebenarnya lebih enak di jualan pakai motor atau kios? Jelas kios dong, Mbak. Sebenarnya lebih Saya kios. juga emang sedang nyari kios yang bisa disewain untuk jualan. Karena pasti pendapatannya lebih banyak Lebih ya. banyak, terus aman Hmm, dari Satpol PP. iya sih. Iya. Jadi kios masaknya langsung di situ, tidur di situ, apa Iya. di situ. Ya mudah-mudahan saya berdoa semoga mungkin ada yang bisa bantu mungkin yang nonton ini, misalnya ada kios yang nggak kepake atau apa, atau mungkin ada lahan pekerjaan lain ya Mas ya. Ini ada seseorang yang sangat gigih nih dalam memperjuangkan cinta dan kelihatan juga sangat bertanggung jawab. Nah, siapa tahu bisa bekerja sama kan, nggak tahu ya Mas ya, kedepannya mungkin yang nonton ataupun juga mau membantu ataupun mau ngasih ide kreatif untuk Masnya usaha demi memperjuangkan cinta, usaha apa kayak gitu ya Mas ya gitu. Benar-benar. Nah ini saya kasih resep aja ya Mas ya, saya kasih resep. Boleh. Ini resepnya Mas supaya lebih ikhlas. Kedua, banyak berdoa.
Kalau berjuang kan udah pasti kan, sisanya itu serahkan kepada yang di atas. Ini diulang-ulang dan semoga resep ini bisa bikin usaha Mas lebih berkembang. Amin. Dan tujuan utamanya adalah lebih cepat bisa bersatu dengan sang kekasih. Oke? Jangan lupa lo Mas, ini resepnya. Dibawa. Ini saya terima resepnya. Iya. Oke, baik. Semoga Mas sukses ya. Amin. Dan salam untuk Mbak YS. Nanti kalau nikahan undang saya ya, undang Pasti, dokter pasti, ya. pasti ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Halo orang tuanya Mbak YS, I love you. Doakan saja. I love you. Nanti aku nyanyilah di nikahannya kalau misalnya sampai nikah. Boleh, boleh. Ntar saya sediain. Mas jangan sedih-sedih ya. Aku tadi speechless banget loh, jujur loh. Wow. Padahal tuh aku biasanya di dalam keadaan apapun aku selalu ceria gitu loh. Ini tuh dengar ceritanya Mas saya terenyuh. Asli terenyuh. Semangat ya Mas ya. Semangat. Oke. Oke. Bilang semangat dulu sama kamera untuk para pejuang cinta di sana. Untuk kalian para pejuang cinta, jangan pernah menyerah. Semangat. Semangat! Sampai ketemu lagi.